In-place family adalah sistem modeling di Revit yang ketiga. Secara bentuk, dia ini sangat fleksibel, tidak seperti sistem family, tetapi dia tidak memiliki file terpisah seperti loadable family. Atau dengan kata lain, bisa diedit langsung di dalam file project. In-place ini terdiri dari dua macam, yaitu in-place model dan in-place meshing. Meshing ini bertujuan untuk membuat meshing sebuah bangunan. Dan model in-place bertujuan untuk mendetailkan sistem family. Karena sistem family memiliki keterbatasan bentuk. Untuk membuat model in-place dengan cara masuk ke Architectural tab dan pilih komponen, cari model in-place. Pilih Architectural tab, ambil komponen dan model in-place. Setelah itu otomatis pertama kali ditanya adalah jenis kategorinya. Dalam hal ini kita membuat generic models. Kita masukkan namanya dan generic models, dan pada saat kita perhatikan di project browser, maka generic modelsnya itu sudah ada. Itu adalah family-nya. Apabila kita perhatikan bahwa seluruh fungsi loadable family seperti extrude, blend, dan seterusnya itu sama dan kita bisa pergunakan. Dan ini dilakukan di dalam file project, bukan dalam file terpisah. Demikian juga untuk fungsi void forms maupun working plane-nya juga sama. Kita bisa menentukan working plane-nya, kita set working plane dengan pick plane, kita pilih permukaannya dan kita pilih void form-nya. Ini semua persis seperti apa yang dimiliki oleh loadable family. Salah satu perbedaan mendasar dengan loadable family itu bisa diperlakukan seperti library, jadi bisa kita gunakan berulang-ulang. Ini berbeda dengan in-place. In-place ini bentuknya unik. Bahkan apabila kita ambil dan kita drag dari generic model, itu tidak memungkinkan. Ini kita tarik, kita ambil generic modelnya dan kita drag, itu tidak bisa. Atau paling tidak diperlakukan seperti model baru dengan menentukan kategori yang baru pula. Untuk membuat in-place mesh ada dua macam. Yang pertama adalah seperti model in-place. Kita pilih meshing inside dan pilih in-place mesh. Ini akan membuat meshing secara langsung di file project. Tetapi ada cara yang lain, yaitu diperlakukan seperti loadable family. Jadi prinsipnya kita membuat family baru dengan file template family. Dalam hal ini adalah template untuk meshing. Contoh membuat file meshing, kita masuk ke meshing, di situ terdapat in-place mesh. Jika kita lihat di arsitektur, itu juga ada model in-place. Itu berbeda, walaupun sama-sama in-place. Selanjutnya kita masuk ke in-place mesh dan langsung ditanya namanya. Dalam hal ini sudah pasti kategorinya adalah meshing. Setelah itu kita masuk ke dalam create, adalah suatu sistem yang dalam kelompok meshing itu berbeda dengan yang loadable family. Tetapi ini sama dengan yang meshing. Untuk sistem permodelan meshing ini memang berbeda dengan loadable family sehingga pembahasannya di tutorial yang berbeda. Fungsi meshing ini hanyalah sebagai referensi sehingga dia dapat dengan mudah di on-off-kan, di hide dan tidak hide. Untuk ini bisa fungsinya lihat di tab show mesh. Dalam loadable family pengeditan di luar, tapi dalam in-place mesh pengeditan ada di dalam, jadi tidak di luar. Meshing juga memiliki loadable-nya sendiri, kita tinggal file new dan pilih conceptual mesh, sehingga dia akan membuat loadable family yang sifatnya adalah meshing. Ini contoh seperti ini, kita buat modelnya, dan setelah kita buat modelnya dan kita bisa manipulasi yang lebih baik daripada loadable family, kita bisa load into project. Dan seluruh sifatnya ini sama seperti loadable family, tetapi dia adalah meshing. Salah satu contoh penggunaan in-place adalah untuk melengkapi sistem family. Dalam hal ini adalah membuat coakan dalam lantai. Caranya kita tinggal ambil in-place dan kita tentukan kategori yang sama dengan benda yang mau dicoak. Dalam hal ini adalah floor. Setelah itu kita bisa buat extrusion. Kita buat penampangnya seperti ini. Pastikan close polyline dan dirapikan.
Lalu setelah itu benda extrude-nya sudah jadi, dan kita pastikan benda ini overlap dengan floor-nya. Setelah itu, kita pastikan identity data dari model ini yang sebelumnya adalah solid, kita ganti ke void. Ini harus. Setelah itu bentuk warnanya jadi berubah. Setelah itu ambil fungsi cut dan cut floor yang ada dengan benda yang sudah kita rubah jadi void tersebut. Maka jadilah sebuah lantai yang terlobangi. Salah satu fungsi meshing adalah memberikan suatu bentuk yang tidak lazim, jadi di luar dari routable family. Jadi bentuk ini biasanya sangat spesifik terhadap posisi tertentu, sehingga dia hanya bisa dibuat di in-place mesh. Biasanya benda-benda ini dibuat tidak mengulang. Jadi alias sangat spesifik pada posisi itu. Jika mengulang, buatlah di routable family. Contoh lain penggunaan meshing adalah dia membuat bentuk standar yang nantinya akan dikembangkan menjadi benda-benda sistem family atau loadable family seperti yang ada gambar ini. Contoh lainnya untuk meshing adalah membuat meshing bentuk. Meshing ini sebagai acuan untuk kita mendetailkan. Contohnya adalah membuat kanopi atau fasad.